Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Oke, teman-teman sekalian, Crypto Hunters ya. 50 juta rupiah untuk 5 orang subscriber beruntung yang akan saya undi nanti ketika sudah mencapai 100.000 subscriber. Tetap berlaku ya, silahkan di subscribe, like, dan komen di channel saya, channel Crypto Hunter. Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang Buff Dogecoin ya. Kita akan mengulas tentang Buff Dogecoin kembali setelah beberapa waktu ya, beberapa hari saya tidak upload video, tidak upload update tentang cryptocurrency ya, karena ada beberapa kesibukan. Oke, sekarang kita mulai sedikit mengulas tentang perkembangan terbaru dari Buff Dogecoin atau Buff Dogecoin atau Dogecoin. Serah kalian lah mau sebut apa gitu kan. Oke, kita lihat dulu di CoinMarketCap. Buff Dogecoin. Oke, marketnya masih di PancakeSwap, kemudian di mana tuh, Hotbit atau Bitmart, karena menggunakan NUSDT tidak terdetek oleh CoinMarketCap. Kemudian dari sini kita bisa melihat ada kenaikan sekitar 33% ya. Apa sih pemicu dari kenaikan dari Buff Dogecoin ini? Mungkin beberapa teman-teman pegiat kripto juga sudah menyampaikan ya, terutama bagi yang teman-teman update di dalam grup dan Twitternya, itu sudah ada beberapa informasi yang memicu kenaikan dari harga Buff Dogecoin. Kita ulas dari sisi fundamentalnya dulu ya. Sebagai dasar mungkin saya akan sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana sih progres dari perkembangan Buff Dogecoin sekarang ya. Dari sisi holder sudah 133.000 lebih ya holders dengan transfer 476.000 sekian ya. Jadi ini cukup mumpuni. Jadi kalau kita bagi saja setidaknya satu holder itu bisa menyimpan di bawah dari 1 M Buff Dogecoin ya untuk rata-ratanya kalau kita bagi 133.000 holder ya. Nah, artinya kalau teman-teman sudah hold 1 M lebih atau mungkin 10 M, saya kira itu sudah cukup baik ya. Tinggal nanti melihat bagaimana perkembangannya ke depan seperti apa tentang Buff Dogecoin ini. Oke, kembali ke harga ya, tadi itu holdernya 133.000 sekian gitu ya. Kemudian harganya hari ini naik 33% ya, meskipun sebetulnya kalau kita lihat dari beberapa waktu yang lalu juga ini penurunannya cukup tajam ya. Kita lihat mingguannya, selama 1 minggu ini sama sekali tidak ada perkembangan, semuanya ada di zona merah ya. Sesekali ada, kemudian ini naiknya saya kira tadi book ya, ternyata enggak. Ini sudah mulai menanjak kembali ya, kembali ke alurnya sudah di 0,002 sekian. Kalau kemarin di 19, 18 gitu ya. Sekarang sudah mulai naik kembali. Oke, dengan market cap sekitar 21 juta dolar, ini masih sangat kecil ya, potensi untuk naik berkali-kali lipat masih sangat tinggi. Oke, kemudian kenapa sih dia bisa naik? Nah, ternyata setelah di cross check itu ini dia. Jadi Buff Dogecoin sudah burn yang ke-9 ya, ada multi burn ya. Jadi dia melipat gandakan burn-nya dari burn sebelumnya. Kelihatannya kecil 256 juta Buff Dogecoin, tapi ini baru burn yang ke-9. Nah, kita akan menunggu nanti burn yang ke-10, 11 dan seterusnya yang jumlahnya itu 2 kali lipat dari burn terakhir yang mereka lakukan. Nah, itu yang pertama yang mengakibatkan potensi kelangkaan terhadap Buff Dogecoin ini semakin tinggi gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada informasi tentang CoinTiger ya. Jadi sekarang Buff Dogecoin itu sudah listing di CoinTiger ya.
Dogecoin/USDT ya, pairingnya dengan USDT ya, will be available on CoinTiger at 10 AM on 14 Desember 2021 ya, UTC. Jam berapa tuh, coba kita cek. 10 AM UTC itu WIB. Jam 5. Jam 5 tadi ya, jam 5 tadi itu sudah listing di CoinTiger jam 5 tanggal 14 jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Oke, ini menjadi exchange kedua ya yang dilakukan listing BUFF Dogecoin. Saya yakin nanti setelah ini akan ada exchange berikutnya yang akan datang newsnya secara beruntun, dan itu pasti akan semakin membuat para holder dan crypto antusias sangat tertarik untuk mengoleksi BUFF Dogecoin. Trendingnya hari ini BUFF Dogecoin ya 10.000 tweet ya untuk hari ini di Indonesia. Ini luar biasa sekali, akan sangat menambah geliat dari teman-teman para pegiat kripto untuk semakin sharing good news ya tentang BUFF Dogecoin. Oke, our main project will be update on buffdoge.io ya. Oke, itu tadi. Jadi ada dua berita yang cukup heboh hari ini tentang listing di CoinTiger, kemudian yang kedua tentang burn ya. Dia sudah burn koinnya sebanyak 256 juta ya. Ini burn yang ke-9 ya, BUFF Dogecoin burn complete ya. Nah, berikutnya kalau kita lihat di BUFF Dogecoin roadmap itu ya, ada beberapa hal yang juga cukup menarik sebetulnya ya. Diantaranya adalah tentang NFT, kemudian metaverse ya, dan lain sebagainya. Itu juga sedang dikejar ya. Saya yakin ini developernya tidak sedang tinggal diam saja. Mereka diam tapi dalam kondisi yang bekerja. Dia akan memberikan beberapa kejutan mungkin di awal tahun atau di akhir tahun ini ya, paling lambat mungkin di awal tahun depan ya. Terutama mungkin di NFT-nya ya, NFT, kemudian ada beberapa charity dan lain sebagainya. Silakan saja, itu menjadi hal yang mungkin harus kita simak ya, harus kita perhatikan ya. Ada donasi, ada large follower, member, and community. Saya kira ini sudah tercapai ya. Tinggal nanti perspektifnya large itu seberapa besar ya. Kalau kita perbandingkan dengan Shiba, saya kira akan ke arah situ ya. Tapi sekarang mungkin masih sangat jauh. Tapi kalau dibandingkan dengan koin-koin lain yang berbarengan gitu listingnya, saya kira ini cukup baik ya. Oke, NFT marketplace, kemudian ada giveaway, ada super large community, meme, kemudian ada further release on other exchange. Saya kira itu menjadi hal yang harus selalu kita perhatikan ya tentang BUFF Dogecoin ya. Jadi buat para BUFF Doge Army ya, tidak perlu khawatir. Saya juga masih hold beberapa, tidak banyak ya, tapi saya sangat yakin bahwa project ini bukan project yang main-main ya, bukan project yang abal-abal. Meskipun brandnya sebagai coin micin, tapi setidaknya apa yang developer sekarang buat itu bisa terlihat dari beberapa progres ya, beberapa progres yang sudah dibuktikan gitu ya. Nah, tinggal kita menunggu sampai sejauh mana nanti proyeknya bisa terrealisasi semua gitu kan, dengan tingkat kejenuhan pasar kripto di dunia juga. Saya kira itu sangat berperan penting ya. Kalau untuk kondisi-kondisi sekarang, saya kira semua kripto juga terdampak. Kalau kita lihat di sini, kita balik ke CoinMarketCap ya, semuanya merah di akhir tahun ini. Saya kira ada beberapa hal yang mengakibatkan ya, di awal bulan Desember kemarin ada non-farm payroll-nya USA, kemudian nanti akan ditambah lagi dengan isu-isu tapering ya, apakah taperingnya dicabut atau tidak gitu kan, atau seperti apa nanti. Itu salah satu fundamental news yang mungkin akan berakibat terhadap kripto dan juga BUFF Dogecoin ya. Dari sisi fundamental seperti itu, BUFF Dogecoin ya. Kalau dari sisi teknikal saya kira teman-teman bisa
melakukan seni menggambarnya sendiri di grafik harian atau jam-jaman buff Dogecoin ya. Saya tidak akan terlalu mengarah ke situ karena saya pikir untuk koin-koin micin ya, koin-koin baru, para holdernya tentu akan memperhatikan projectnya, bukan tulisan atau goresan seni mengolah grafik menjadi sebuah proyeksi harga di masa yang akan datang ya. Meskipun ada juga yang berpatokan seperti itu, saya kira itu tidak menjadi sebuah perdebatan ya. Father tetaplah father, kemudian kita para holder sebisa mungkin tetap riset terlebih dahulu ya, kuatkan hati dengan tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif yang tidak terbukti kebenarannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.